来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 456 Shen Yin Wang Zuo, Bab 456, Serangan Mendadak. Saya. Namun, pasukan iblis ini sangat terlatih. Ketika tiba-tiba menjadi sasaran serangan seperti itu, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Semua iblis neraka berkumpul bersama, dijaga secara khusus oleh semua beruang iblis, membuat pasangan mereka cocok. Berserk Demons and Fiends juga menunjukkan respon dari pihak mereka sendiri. Lebih tepatnya, setengah dari iblis terbang ke langit, mencegat batu yang jatuh di langit. Setidaknya dengan tindakan mereka menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, volume mereka berkurang. Juga, bagian lain dari iblis menuju ke serangan, langsung terbang ke kedua sisi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu, Wang Yuanyuan dan Sima Xian yang muncul di kedua sisi. Mereka merasa sangat sulit untuk menemukan lokasi yang pas untuk bergerak. Long Haon tidak khawatir untuk keselamatan mereka sama sekali. Semua orang yang telah lama melawan iblis bersama-sama, jelas tahu apa yang harus dilakukan. Pegunungan Demon Resisting adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan diri, mengandalkan kompor, peralatan, dan kemampuan spiritual mereka. Jika iblis ingin menyergap mereka, segalanya akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan mundur tepat setelah saat-saat aksi, mereka tidak akan memberi musuh kesempatan untuk mengepung mereka. Long Haon juga memanfaatkan kesempatan itu dan menutup celah kecil di belakang. Dengan cepat memanggil keempat penjaga suci, menjelaskan kepada mereka situasi di depan mata mereka serta tujuannya. Cobalah yang terbaik untuk membuat musuh mencolok, sambil menunda kemajuan mereka. Di antara empat penjaga suci, 3 peringkat terakhir semua memandang pengawal suci ke-9, yang melihat kembali ke 3 penjaga suci lainnya, sebelum melihat Long Haon. Tuan, tingkat kepentingan apa yang harus kita lampirkan pada tugas menunda atau membunuh musuh-musuh ini? Long Haon menjawab tanpa ragu-ragu, sangat penting. Pengawal suci ke-9 mengangguk sebagai tanggapan kepadanya, sebelum melihat ke 3 penjaga suci lainnya, berkata dengan suara berat, kalau begitu, izinkan aku meminjam kekuatanmu. Kemudian dia menatap Long Haon sekali lagi, Tuan, kali ini, setelah membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kita harus tertidur selama lebih dari sebulan, untuk pulih dari konsumsi kekuatan jiwa. Long Haon memiliki kejutan besar. Tepat ketika dia ingin menanyakan tentang itu, 3 penjaga suci lainnya mulai berbicara dalam semacam bahasa khusus. Gerakan mereka sangat terorganisir. Begitu mereka mulai mengelilingi penjaga suci ke-9, tubuh mereka menggigil hebat, kemudian api jiwa di mata mereka berdenyut hebat. Dengan kaget, Long Haon melihat warna putih krem terpisah dari mata mereka dan dipindahkan ke tubuh pengawal suci ke-9. Aura dari 3 penjaga suci melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi sebaliknya, tubuh pengawal suci ke-9 membesar dengan kecepatan yang mengerikan, hampir hanya butuh sesaat untuk menerobos dari puncak langkah ke-7 ke langkah ke-8, tanpa berhenti sama sekali. Ini. Setelah beberapa saat terkejut, Long Haon menyadari bahwa 3 pengawal suci agung sedang mentransfer kekuatan jiwa mereka ke pengawal suci ke-9. Dan itu bukan kekuatan jiwa biasa, tetapi kekuatan jiwa di akar mereka. Kalau tidak, mengapa mereka melemah sedemikian rupa? Desir. Cahaya merah berinisiatif untuk kembali ke Eternal Melody. Itu adalah pengawal suci ke-12. Long Haon segera kehilangan pandangan akan keberadaannya. Sepertinya seperti yang dia katakan, dia tertidur lelap. Pengawal suci ke-11 hanya bertahan sedikit lebih lama dari pengawal suci ke-12, dan kemudian pengawal suci ke-10 mengikuti. Seluruh transfer hanya memakan waktu 10 detik dan tidak lebih. Ketika ketiga pengawal suci agung semuanya menghilang, lihat Haon terkejut bahwa pengawal suci ke-9 telah mengalami perubahan yang membelah surga.
Tubuhnya berukuran sama, tetapi api unggun oranye yang berdenyut di matanya telah memperoleh kilau emas samar. Sementara itu, tulang berwarna putih susu tampaknya telah mendapatkan cahaya yang menyala-nyala. Tepat setelah mengangguk ke Long Haon, tubuhnya melonjak, menghadap ke arah puncak gunung di samping. Menghilang dalam sekejap mata, dia meninggalkan Long Haon hanya sebuah pesan sebelum itu. Bahwa dia akan bertahan melawan iblis-iblis ini, dan mencegah mereka menutupi area di antara kedua bukit ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan pengawal suci ke-9, Long Haon memiliki keyakinan mutlak pada kesetiaan penjaga suci ini. Terlebih lagi, tindakan pengawal suci ke-9 untuk menarik dukungan dari kekuatan jiwa 3 penjaga suci lainnya tidak mungkin merupakan teknik yang umum. Dalam sekejap cahaya, Long Haon memanggil Yating ke sisinya. Sementara itu, batu yang jatuh selesai jatuh dari langit, dan si Masian serta Wang Yuanyuan sudah mundur. Setelah mengetahui tentang hilangnya bahaya, pasukan iblis ini pasti akan terus maju. Bagi mereka, ini tidak lebih dari tertangkap oleh aliansi kuil. Tapi karena mereka sudah begitu jauh di dalam Demon Resisting Mountain Range, mereka tidak bisa mundur seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, karena alasan inilah Long Haon ingin menunda mereka, dan untuk itu, dia harus membuat iblis-iblis ini merasa mereka berada di bawah ancaman. Hanya dengan cara ini dia bisa memaksa mereka ke dalam formasi defensif. Setelah bertukar beberapa kata sederhana dengan Yating, Long Haon menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Yating. Menempatkan tangannya di punggungnya, dia menuangkan energi spiritual elemen cahaya yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Ini adalah dunia cemerlang, kemampuan yang tidak hanya bisa digunakan Yating, tapi juga Long Haon. Long Haon adalah seorang ksatria, bukan penyihir, dan meskipun dia bisa menggunakan sihir ringan, kebanyakan dari mereka berorientasi pada dukungan. Bahkan jika ini bisa berguna dalam pertempuran, itu hanya sihir yang ditargetkan untuk mempengaruhi dirinya sendiri, dan tidak bisa menjadi serangan jarak jauh. Jika tidak, bukankah ksatria akan menjadi kuat di setiap era? Tapi Yating tidak sama. Menjadi peri cahaya, dia adalah penyihir ringan terus-menerus. Afinitasnya terhadap cahaya jauh melampaui penyihir manusia. Dan dari sejumlah besar vitalitas yang dia serap di Illusory Paradise, ditambah perpaduannya dengan kompor sen spiritual Long Haon, Yating sudah berevolusi mendekati tingkat peri tingkat lanjut. Kekuatannya terus meningkat seiring dengan budidaya Long Haon, karena dia tinggal di rongga spiritual Long Haon. Dan dia juga bisa dikatakan setengah dari alasan kecepatan kultivasi Long Haon. Sama seperti Yating mencapai langkah ke-7 budidaya karena bantuan Long Haon ini, kemampuannya kondensasi esensi cahaya pergi ke tingkat yang baru. Perlahan mengangkat tongkatnya, dia menyebabkan sekelilingnya menyala. Nyanyian bergema keluar dari mulutnya, seperti musik menyentuh yang riang dan santai. Fluktuasi energi spiritual Long Haon dan Yating dengan cepat meningkat intensitasnya. Mata emasnya juga menjadi semakin cemerlang, keempat sayap di punggungnya menyebar. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya. Sayap spiritualnya dan kepakan ringan Yating, dan dalam keadaan ini, kecepatan penyerapan esensi cahaya mereka mencapai tingkat yang sangat besar. Bagaimana mungkin pengumpulan esensi cahaya intens dalam jumlah yang tak tertandingi tidak menarik perhatian iblis? Hampir seketika, para pembawa dan utusan di langit menemukan aktivitas yang terjadi di sana. Utusan mengeluarkan desisan tajam sebagai peringatan, dan segera, sekelompok 20 Grand Fiends yang dipimpin oleh Fien Commander dari langkah ke-8 datang dengan terbang ke arah mereka. Dengan Komandan Fien dari langkah ke-8 sebagai komandan, kelompok Grand Fiends dari langkah ke-5 tidak lebih lemah dari yang ditemui kelompok Long Haon di Gua Desolate, dan terlebih lagi, mereka memiliki banyak ruang untuk mendapatkan penguatan. Tindakan musuh secara alami dirasakan oleh Long Haon, tapi dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Tetap tidak memperhatikan musuh, dia menuangkan energi spiritualnya ke tubuh Yating. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah melakukan segalanya untuk mendukung Yating dalam menyelesaikan mantra ini. Yating saat ini tampak sangat halus, seperti lubang tanpa dasar, dan bahkan Long Haon sama sekali tidak menyadari untuk apa mantra bahasa perinya.
Tapi dia yakin bahwa ini adalah mantra yang belum pernah digunakan Yating sebelumnya. Adapun tingkat kekuatannya, tidak ada cara untuk mengetahuinya sebelum Yating menyelesaikannya. Tapi kepercayaan dirinya terhadap para penjaga suci dan juga dirinya adalah mutlak. Lokasi Long Haon adalah sekitar 2000 meter dari tentara Vian. Meskipun ini bukan jarak yang sangat dekat, iblis terbang tidak perlu banyak waktu untuk menutupinya. Dan lebih jauh lagi, para iblis bukanlah satu-satunya yang datang dengan penerbangan. Mereka diikuti oleh Demon Carrier untuk membatasi Long Haon. Bagaimanapun, Long Haon berada di permukaan tanah. Tidak seperti Wang Yuanyuan dan Sima Xian yang sangat mudah untuk melarikan diri di atas gunung, dan hanya perlu menembus bebatuan di jalan mereka sambil meminjam kekuatan dari sayap spiritual mereka untuk membuat diri mereka sangat sulit dikejar. Kecepatan Demon Carrier juga terbatas. Terlihat, musuh sudah cukup dekat. Long Haon menyipitkan matanya, menunjukkan kualitas ksatria Templar serta ketenangan kapten pasukan perburuan iblis. Pada saat ini, dalam pengertian Long Haon, lokasi setiap iblis muncul dengan sangat jelas. Bahkan cara mereka bersiap untuk menyerang tampak sangat jelas baginya. Sambil mengangkat kedua tangannya untuk mengkonsentrasikan kekuatan dari tubuh cemerlang, cahaya oranye pekat mengalir di depannya, hampir seketika menutupi Yating dan dia dalam jangkauannya. Itu adalah keterampilan pertahanan ksatria penjaga yang kuat, dinding perisai. Meskipun memiliki keterampilan yang sama, pertahanan kali ini tidak sama dengan saat Long Haon menggunakannya untuk pertama kalinya di Rawa Kesuraman. Saat mereka berada di sana, dia harus melindungi seluruh tim, tetapi sekarang, satu-satunya yang harus dia pertahankan adalah Yating dan dirinya sendiri. Perisai oranye tampaknya hanya muncul di dua sisi, seperti cangkang besar, melindungi mereka berdua. Kilau oranye keluar dari pusatnya, dan jika seseorang melihat dari jauh, dia akan merasakan bahwa perisai siput surgawi matahari dan bulan saat ini terasa seolah-olah warna oranye bertatahkan di dalamnya. Serangan pertama yang dicapai bukanlah milik iblis, tetapi lendir pembawa iblis. Membawa bau yang kuat dari lendir hijau dalam skala besar, yang dengan cepat menutupi jarak 1000 meter. Chapter 457, Serangan Kejutan, 2. Namun sayang, kemampuan Demon Carrier tersebut salah sasaran. Jika Long Haon malah menggunakan mantan perisai suci mulia, kemampuannya yang kuat akan segera menunjukkan kelemahan. Tapi keberadaan seperti apakah perisai siput surgawi dari matahari dan bulan? Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan mengalami kesulitan dalam menembus pertahanannya. Dan faktanya, sebagai dewa pilihan, dan ksatria Templar, kemampuan Long Haon yang paling kuat tidak berorientasi pada pelanggaran tetapi berorientasi pada pertahanan. Lendir hijau turun, segera menghadapi pantulan lembut perisai. Meskipun viskositasnya, area 10 meter di sekitar Long Haon dan Yating tidak tertutupi oleh lendir apapun, yang semuanya ditolak oleh dinding perisai. Ini adalah pertama kalinya Long Haon mengeluarkan Divine Snail Shield of Sun and Moon dalam pertempuran nyata, dan tidak diragukan lagi, hasilnya adalah yang terbaik. Tepat pada saat ini, di bawah pimpinan Komandan Vian dari langkah ke-8, tim Vian juga tiba. Kemurnian dan kekuatan esensi cahaya yang dilepaskan dari tubuh Yating mengejutkan semua iblis yang hadir, atau lebih tepatnya melahirkan ketakutan. Akumulasi total energi spiritual ini menghasilkan fluktuasi mengerikan yang dapat meledak kapan saja, membuat semua iblis dengan sedikit kecerdasan merasakan ancamannya. Untuk alasan ini, Komandan Vian dari langkah ke-8 dikirim. Lagi pula, Raja Iblis pada langkah ke-9 tidak akan bertindak secara pribadi. Komandan Vian tidak menyuruh saudara-saudaranya melancarkan serangan penyelidik terlebih dahulu. Persepsinya sebagai yang terbesar, rasa urgensinya juga sama hebatnya. Pedang berat berwarna merah tua di tangannya membentuk lengkungan besar, mengarah lurus ke dinding perisai Long Haon. Bang! Dengan cahaya merah gelap yang mengalir di semua tempat, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan meledak, menghancurkan semua vegetasi di sekitar 100 meter persegi, karena energi elemen kegelapan yang mengerikan bahkan membuatnya sehingga Grand Vian itu tidak berani mendekat. Namun, serangan Komandan Vian itu sia-sia. Di dalam tembok perisai, Long Haon seluruhnya tertutup emas,
dan energi spiritual yang dilepaskan oleh Yating malah menjadi lebih harum. Ini adalah pembalasan cerah setelah obstruksi surgawi. Kombinasi Shield Wall dengan Divine Obstruction membentuk pertahanan terlengkap bagi Guardian Knight untuk melindungi rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Selain itu, Longhaon menggunakan Epic Tier Equipment Divine Snail Shield of Sun and Moon. Longhaon sekarang sudah di langkah ke-7 budidaya, tapi ketika berjuang langsung, ia memiliki kekuatan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Awalnya, alasan mengapa pertempuran yang dia lawan dengan Ah Bao sangat tidak menguntungkan adalah karena kultivasinya terlalu rendah, jadi mengapa dia menderita kerugian seperti itu. Pada saat serangan Vien Commander bentrok dengan perisai, Longhaon menyadari dengan jelas bahwa kekuatan bertarungnya telah ditingkatkan oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon. Serangan titik tunggal awalnya tersebar di seluruh perisai. Pantulan perisai itu terus berulang 16 kali. Di setiap getaran, kekuatan serangan besar-besaran datang. Dengan cara ini, gemetar yang akhirnya mencapai tangan Longhaon dapat diabaikan. Dengan kata lain, bahkan jika Longhaon tidak menggunakan obstruksi surgawi, hanya dinding perisai saja sudah cukup untuk menahan serangan dari Komandan Vien, sesuatu yang Longhaon bahkan tidak harapkan. Tentu saja, Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak bisa digunakan oleh siapapun untuk melawan serangan lawan. Bukankah itu hanya menentang tatanan alam? Pertama-tama, Keong Surgawi Matahari dan Bulan hanya muncul 3 kali dalam sejarah. Mendapatkan persetujuannya hanya bisa dilakukan oleh salah satu atribut cahaya pilihan dewa. Kedua, kekuatan tertentu juga diperlukan untuk orang pilihan dewa yang mendapatkan persetujuannya. Longhaon kebetulan berada di langkah ke-7 budidaya, yang cukup untuk memenuhi syarat. Dan meski begitu, dia belum mencapai tingkat kekuatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, langkah kekuatan ke-7 adalah intinya. Untuk pembangkit tenaga listrik lain dari langkah ke-7 dengan perisai di tingkat epik, memblokir serangan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan mengejutkan. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa atribut perisai dan Longhaon cocok, membuat mereka lebih mungkin untuk menahan serangan itu. Sejak ia memperoleh perisai, kecuali dari yang tidak dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, Longhaon tidak menemukan masalah apapun mengenai perisai. Sebaliknya, dia terus menemukan itu semakin hebat. Ukurannya bisa ditempa, mencapai batas panjang 100 meter, dari ukuran telapak tangan. Namun aspek yang paling luar biasa adalah bahwa bahkan ketika diperbesar hingga batasnya, penurunan pertahanan tidak signifikan, tetapi ketika menyusut ke ukuran minimal, pertahanannya sebanding dengan alat surgawi. Serangan Komandan Vien ditangkis, tubuhnya ditolak sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan penolak perisai itu tidak begitu besar, tapi itu masih membuatnya heran, membiarkan dia merasakan kekuatan pertahanan yang hebat dari item itu. Pada saat ini, Grand Vien sudah mengelilinginya, dan tanpa perlu perintah apapun, mereka bersama-sama menyerangnya dari segala arah. Perisai siput surgawi matahari dan bulan mulai terlihat seperti gunung yang tinggi, pantang menyerah tidak peduli serangan mana yang datang. Tentu saja, energi spiritual Longhaon masih dikonsumsi sampai batas tertentu terhadap serangkaian serangan tersebut, tapi tetap saja peralatan Epic Tier layak mendapatkan reputasi mereka. Divine Snail Shield of Sun and Moon hanya memiliki satu kemampuan, dan itu adalah pertahanan. Konsumsi energi spiritual Longhaon ini sangat diabaikan. Jika situasinya tetap seperti ini, menahan serangan dari Grand Vien ini selama beberapa jam bukanlah masalah. Komandan Vien menggeram ke langit, mengarahkan pedangnya yang berat ke arah langit. Membiarkan kilatan cahaya merah, itu bergema dengan suara keras. Lampu merah menyala, dan dalam prosesnya, dengan cepat mengamuk ke arah yang berlawanan. Ini adalah sinyal bagi seluruh pasukan, bahwa musuh yang mereka temui sulit untuk ditangani. Segera, Komandan Vien mulai menggunakan pedangnya dengan 2 tangan, membiarkan atribut kegelapan yang kuat menyebar darinya. Kemudian bawahannya, Grand Viens berkumpul di belakangnya, membentuk barisan, satu demi satu. Ini sepertinya, kemampuan pengumpulan spiritual bersama yang dibanggakan oleh klan Vien. Faktanya, awalnya dengan meneliti kristal dari klan Vien bahwa Lin Xin telah menciptakan pil spiritual Chojo Inet. Segera, kekuatan Komandan Vien mulai meningkat beberapa kali lipat.
Gelombang energi spiritual kegelapan menggelegak, dan pedang kegelapan di tangannya bersinar dalam cahaya yang semakin intens, secara bertahap menjadi tertutup api gelap, membentang lebih dari 30 meter dalam jangkauan. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Long Haon sangat tenang. Dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika Komandan Vien ini memiliki dorongan yang sama dari bawahannya, kultivasi totalnya tidak akan mungkin ditingkatkan melalui langkah ke-9 dari itu. Langkah ke-9 bagaimanapun adalah hambatan besar, bahkan Andromalius tidak bisa melewati sarana sesuatu yang agung seperti pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, serangan berikutnya paling banyak akan mencapai batas langkah ke-8. Divine Snail Shield of Sun and Moon menggabungkan kedua Shield Wall dan Divine Obstruction, memberikan Long Haon kepastian untuk dapat memblokir serangan berikutnya. Selama belitan ini, Long Haon bisa dengan jelas merasakan bahwa mantra Yating akan segera selesai. Api merah tua tiba-tiba menyala, mengambil bentuk ujung pedang raksasa, menyerbu sambil menghasilkan suara ledakan yang menggelegar. Merobek sebagian besar udara, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyebabkan tanah di bawah Long Haon dan Yating tenggelam. Gemuruh. Bilah cahaya merah tua raksasa dengan ganas menghantam perisai berwarna oranye itu, membiarkan tempat itu menjadi pemandangan yang mengejutkan. Cincin oranye dan merah tua menyebar, dan tangisan naga yang lesu terdengar dari langit. Semua iblis di belakang Komandan Iblis langsung jatuh ke tanah, dari kejutan besar yang menyebar dari serangannya. Komandan Vien juga terlempar 7 langkah ke belakang. Kedua tangannya yang memegang pedangnya juga mati rasa. Betapapun, ia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa serangannya yang mencapai puncak langkah ke-8 masih belum mampu menembus pertahanan lawan. Dan saat berikutnya, dia menemukan bahwa kembang api yang cemerlang mulai membumbung. Serangkaian cahaya keemasan melonjak, menghasilkan elemen cahaya yang menyilaukan dan sangat tebal di udara. Setiap sambaran cahaya keemasan yang naik meluas dengan kecepatan yang luar biasa, sampai-sampai bahkan ketika mencapai ketinggian dengan sangat cepat, itu tidak tampak lebih kecil. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yating menghilang di dada Long Haon, mantranya telah selesai, bahkan tanpa energi yang tersisa untuk menyaksikan hasil sihirnya. Cahaya berwarna oranye menghilang, saat Long Haon melirik Komandan Vien itu dengan dingin. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, sosoknya melintas, segera melarikan diri jauh. Komandan Vien jelas tidak mau melepaskannya seperti itu. Dengan desisan, dia segera mengejarnya menggunakan sayap jahatnya yang besar. Meskipun Long Haon telah memukul mundur lawan dengan serangan sebelumnya, dia juga tidak lebih baik. Bagaimanapun, pukulan itu berada di puncak langkah ke-8. Tapi tetap saja, berkat ketangguhan Divine Snail Shield of Sun and Moon dan penggunaan bersamanya dengan Divine Obstruction, Long Haon tidak menerima banyak kerusakan. Namun, ini menghabiskan banyak energi spiritualnya. Serangan sebelumnya menyebabkan jumlah yang tersisa dari energi spiritual Long Haon merosot tiba-tiba. Seiring waktu yang dia habiskan untuk menggunakannya, pemahaman Long Haon tentang perisai juga meningkat. Dia juga datang untuk memahami kemampuan perisai ini. Bahkan jika energi spiritualnya hampir habis pada saat ini, musuh tidak dapat memberikannya sedikit pun kerusakan. Namun, situasi saat ini berarti dia jelas tidak cocok untuk menangani Komandan Vien itu. Dia masih harus memberikan dukungan kepada pengawal suci ke-9, dan jangan lupa bahwa sebagian besar energi spiritualnya telah dikonsumsi oleh mantra Yating. Memilih untuk menghadapi musuh dalam keadaan seperti itu, ketika mempertimbangkan bahwa bala bantuan mereka tidak ada di dekat sini, akan menjadi bodoh. Chapter 458 Serangan Kejutan, 3. Memiliki total 4 sayap membuatnya hanya lebih cepat. Meskipun budidayanya tidak cocok dengan musuh, Long Haon secara mengejutkan bukanlah mangsa yang mudah bagi Komandan Vien dari langkah ke-8 untuk mengejar ketinggalan. Di bidang penerbangan, Long Haon adalah murid bangga dari pengawal suci ke-10. Penggunaan manuver khusus, menggunakan beberapa gerakan yang sangat sulit, yang dimungkinkan oleh akselerasi mendadak cukup efektif untuk mengungguli pihak lain. Di sisi lain, penggunaan keempat sayapnya dan pernapasannya memungkinkan dia untuk menyerap sebagian dari esensi cahaya yang tersebar di udara dan memulihkan energi spiritual.
Selama waktu Komandan Vien mengejar Long Haon, mantra Yating mulai menunjukkan kekuatannya. Bola cahaya besar muncul satu demi satu dari langit, langsung menuju inti iblis. Tujuan mereka adalah kelompok iblis neraka. Tiba-tiba mantra, bersama dengan kekuatannya yang mencapai puncak langkah ke-8, keduanya membuktikan kegunaannya. Pada saat itu mulai turun, bahkan Raja Iblis yang memimpin kelompok itu tampak terkejut. Sihir tidak sama dengan metode pertempuran lainnya. Itu membutuhkan nyanyian, baik itu untuk manusia atau iblis. Dia tidak pernah menyangka akan dihadapkan begitu tiba-tiba oleh mantra yang bahkan Komandan Vien dari langkah ke-8 tidak bisa melawan, atau menjadi tujuan dari mantra yang begitu kuat. Kali ini, kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ditampilkan secara menyeluruh. Meskipun Raja Iblis menyadari fakta bahwa jika iblis neraka bekerja sama, menolak mantra ini tidak akan menjadi masalah, dia tidak ingin mengambil risiko. Jika meteor cahaya ini mencapai peringkatnya, kerusakannya akan menjadi bencana besar. Jadi dia segera turun tangan, berencana untuk mencegat mantra kuat itu sendiri. Meskipun meteor cahaya memiliki jangkauan terbatas, itu tidak dibatasi oleh arah. Ini adalah versi yang diperkuat dari mantra meteor cahaya yang digunakan oleh Yating sebelumnya, atau lebih tepatnya versi terbatas area. Kesembilan meteor itu secara tunggal lebih kecil dari meteor cahaya asli, tetapi jika digabungkan bersama-sama, kekuatan ledakannya jauh lebih besar, dan area efeknya menjadi sangat besar. Dengan dukungan dari energi spiritual Long Haon, Yating menggunakan mantra cahaya ofensif ini dengan efek area yang sangat luas melebihi peringkatnya sendiri. Raja Iblis bergegas ke sana. Begitu tubuhnya mulai bergerak, itu menyala dalam cahaya keemasan gelap, dan sayap besar di punggungnya menyebar, mengepak dengan keras. Segera, pedang emas gelap besar muncul di tangannya. Pedang besar ini berkilauan dengan kilau oranye, secara tak terduga menunjukkan identitasnya dari peralatan epic tier elemen ke-8. Di antara iblis, peralatan semacam ini bahkan belum tentu tersedia untuk dewa iblis. Dari sini, status Raja Vien ini dapat disimpulkan. Kilauan emas gelap berkelebat di udara seperti sinar cahaya, dan meskipun Raja Vien bertubuh besar, gerakannya seketika tidak dibatasi oleh volumenya. Segera, meteor pertama yang jatuh berhenti, tiba-tiba meledak, memercik ke segala arah seperti hujan cahaya. Tapi ini hanyalah permulaan. Setan-setan di belakangnya hanya melihat sosok yang penuh kekaguman, tiba-tiba bergerak dari satu titik ke titik lain di udara, sama sekali tidak terhalang. Setiap gerakannya menghasilkan kedipan cahaya, menyebabkan meteor emas berhenti dan meledak. Meskipun udara masih dipenuhi dengan napas cahaya yang intens, esensi cahaya tidak bersentuhan dengan iblis manapun di bawah. Pada saat Raja Iblis menebas meteor emas terakhir, seluruh langit berkilauan dalam warna emas. Formasi meteor emas adalah mantra besar asli, yang ditujukan untuk area yang luas. Meskipun Raja Iblis, dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, berhasil memblokirnya sepenuhnya, dia harus terngak-ngak kesakitan setelah pertempuran kecil. Dan di wajahnya, tidak ada kegembiraan yang seharusnya dia dapatkan karena melanggar mantra ini yang terlihat. Sebaliknya, Raja Iblis ini terlihat sangat suram, sehitam wajan tua. Itu karena dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Memang, formasi meteor emas rusak, tidak ada yang mencapai tujuan mereka. Tetapi dari ledakan berturut-turut dari meteor, masing-masing membawa sejumlah besar esensi cahaya, bagaimana fluktuasi yang menyebar tidak terlalu kuat. Meteor cahaya tidak sesederhana mantra yang membawa kekuatan Yating. Itu menyerap sejumlah besar esensi cahaya dari area itu, sebelum membiarkannya meledak dalam bentuk serangan tirani. Itu meminjam kekuatan dari kekuatan surga. Mantra tingkat ini biasanya akan gagal dari akumulasi energi cahaya yang panik, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang situasi di mana itu ditembakkan dalam rentang yang begitu singkat. Dengan kata lain, bahkan jika Raja Vien menyebabkan meteor meledak, mereka masih belum dinetralkan. Esensi cahaya yang kuat melonjak di langit, berfluktuasi, turun dalam bentuk bintik cahaya mikroskopis yang luar biasa. Ini adalah lautan bintik cahaya yang sangat merusak. Tentu saja, Raja Iblis dari langkah ke-9 tidak merasakan bahaya apapun,
tetapi beberapa iblis yang lebih lemah pasti merasakan ancaman itu. Pada saat badai esensi cahaya muncul, iblis di langit hanya sedikit, tetapi terutama terdiri dari dua kelompok, pembawa setan dan utusan setan. Pada awalnya, ketika Long Haon dan Yating sedang mendiskusikan mantra ini, mereka tidak benar-benar berharap untuk membawa banyak kerusakan pada setan. Rencana utamanya adalah untuk menunda iblis menyeberangi gunung. Dengan pemahaman dan kepercayaannya pada pengawal suci ke-9, dia percaya bahwa dia pasti akan menunjukkan tampilan yang lebih mengguncang bumi daripada Yating sesudahnya, yang pasti mengakibatkan penundaan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia menganggap mantra Yating sebagai cara untuk memusnahkan sebanyak mungkin pasukan pendukung mereka yang terdiri dari utusan iblis dan pembawa iblis. Bagaimana ini bisa dicapai? Itulah peran formasi meteor emas. Jika Long Haon adalah Raja Vian yang bertanggung jawab atas kelompok itu, apa yang akan dia lakukan? Setelah menempatkan dirinya pada posisinya, rencana ini datang kepadanya. Bahkan, ternyata berhasil. Raja Iblis benar-benar mencegat meteor cahaya, untuk mencegah iblis neraka di bawah menderita kerusakan. Tapi dia kalah dalam prosesnya 2/3 dari Demon Envoys dan Demon Charriers. Dalam kekacauan yang terbentuk dari esensi cahaya, bahkan utusan iblis yang masih hidup sebagian besar terluka parah. Dan ini untuk mereka yang paling beruntung, yang berada di pinggiran area. Didorong oleh 4 sayap di punggungnya, Long Haon berbelok, tiba-tiba menuju ke atas, sebelum menyapu Komandan Vian di punggungnya. Segera, tubuhnya berkedip 4 kali berturut-turut, mengubah arah di udara setiap kali, membuat serangan Komandan Vian di jalurnya tidak berhasil. Detik berikutnya, sayap di sisi kirinya tiba-tiba menghilang, dan kedua sayap di sisi kanannya mengepak dengan kekuatan besar. Seolah-olah tubuh Long Haon lepas kendali, berputar-putar di udara. Sementara itu saat dia berputar, Arya dari Dewi Cahaya muncul di tangannya, menyapu secara horizontal untuk menusuk Komandan Vian. Jangan terlalu mementingkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Bahkan Komandan Vian tidak memiliki sarana apapun untuk mengejar Long Haon. Dalam aspek kemampuan terbang, dia kurang 1 mil dibandingkan dengan Long Haon. Dalam kecepatan penerbangan lurus, 4 sayap Long Haon tidak membuatnya lebih rendah. Dan itu belum lagi fakta bahwa Long Haon memiliki banyak teknik terbang. Pada saat ini, Komandan Vian yang mengikuti Long Haon sudah berada di sisi lateral salah satu dari 2 gunung yang mereka lingkari, meningkatkan jarak mereka dari pasukan iblis. Tentu saja, Long Haon telah mengawasi perubahan tentara yang berlokasi di sana. Jika iblis mengirim bala bantuan yang kuat untuk melawannya, dia akan segera bersiap untuk kembali melalui menara keabadian. Namun, mereka jelas lebih disibukkan oleh jatuhnya meteor sebelumnya. Kabar baiknya adalah bahwa setidaknya untuk sesaat, tidak ada bala bantuan yang akan datang setelahnya. Adapun Grand Vians ini, mereka masih jauh dari mengejar Long Haon dan Vian Commander. Melihat serangan tiba-tiba dari Long Haon, yang telah melarikan diri selama ini, Komandan Vian tanpa sadar menggunakan pedang berat di tangannya untuk menangkis pukulan horizontal Long Haon. Dengan suara kesemutan, Long Haon mengubah lintasan sekali lagi di udara. Dari keadaan berputar sebelumnya, dia sebenarnya meminjam kekuatan dari blok terakhir Komandan Vian, membuat tubuhnya mandek di udara. Kemudian cahaya keemasan dan biru bersinar, bergema dengan teriakan naga diarahkan langsung ke Komandan Vian. Itu adalah salah satu keterampilan tertinggi Long Haon yang paling mahir, naga ganda cahaya dan hujan, teknik ofensif yang kuat yang menggabungkan serangan dan kontrol menjadi satu. Serangan balik Long Haon sangat tiba-tiba, setidaknya cukup cepat untuk menangkap Komandan Vian yang tidak siap. Tapi Komandan Vian masih pantas mendapatkan gelar ini, setelah bentrokan pertama melawan Arya Dewi Cahaya, tubuhnya berhenti, dan pedang berat di tangannya membentuk lintasan melingkar. Disertai dengan suara memekakkan telinga, langit diterangi cahaya berdarah, berbenturan langsung dengan pengikatan cahaya dan hujan naga ganda Long Haon. Jika Chair telah mempertahankan ingatannya dan hadir, dia pasti akan mengidentifikasi bahwa Komandan Vian dari langkah ke-8 Long Haon dihadapkan bahkan lebih kuat daripada yang dia bunuh sebelumnya. Kekuatan bulan berdarah Vian ini sangat besar.
Begitu kedua teknik itu bentrok, tangisan naga dari Dual Dragons of Light and Rain memudar, tetapi bulan berdarah itu juga hancur. Baik Long Haon dan Komandan Vien tercengang, karena mereka berdua percaya diri dengan teknik mereka. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Long Haon memiliki rencana cadangan. Dalam sekejap setelah peluncuran Dual Dragons of Light and Rain, Long Haon yang terhenti masuk ke batas hati transparan pedang. Di tangan kanannya, Area of the Goddess of Light bergeser dan mengarahkan tebasan ke langit. Dari waktu yang signifikan yang mereka habiskan untuk terbang, sebagian besar energi spiritualnya telah kembali. Secara khusus, dari ledakan Dual Dragons of Light and Rain Burst, esensi cahaya di udara meningkat. Ini tentu saja kesempatan yang baik Long Haon tidak akan melepaskan. Dan sumber mantra itu adalah energi spiritual dari Yating dan dia, penyerapannya jauh lebih cepat baginya. Jadi energi spiritualnya saat ini sudah setengah kembali. Ini adalah tampilan dominasi dewa pilihan. Dengan fakta bahwa ia mengambil beberapa pil pemulihan spiritual besar sebagai tambahan, Long Haon telah memulihkan kemampuan untuk bertarung. Lagi pula, tidak banyak dari kemampuannya yang membutuhkannya untuk memiliki lebih dari 10.000 unit energi spiritual yang tersedia untuk diluncurkan. Chapter 459, Mantra Bumi Terlarang. Pemogokan berongga Long Haon sangat merepotkan bagi Komandan Vien yang berada di tengah-tengah pelanggarannya. Pedangnya yang dalam aliran ofensif ditarik paksa di udara. Dia melakukannya karena dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang, pedang surgawi Long Haon pasti akan menyerangnya terlebih dahulu. Karena itu, dia hanya bisa mengubah rencana. Ini adalah penggunaan hati transparan pedang. Detik berikutnya, Long Haon dapat dilihat sebagai bagian dari area Dewi Cahaya, mengamati musuh dari sudut pandang pedang. Alasan serangan terakhirnya menjadi begitu agresif bukan karena dia memprediksi langkah musuh selanjutnya, tetapi karena dia benar-benar melihat maksud pedangnya. Serangan ini terlihat seringan bulu, tetapi merupakan sesuatu yang harus diblokir oleh lawan, apapun yang terjadi, karena itu adalah satu-satunya jalan keluarnya. Ini adalah bagaimana dia mendapatkan keunggulan dalam sekejap. Saat itu, bahkan Abao yang kekuatannya jauh di atas Komandan Vien ini menderita kerugian besar melawan niat pedang terpadu Long Haon. Dan itu bertentangan dengan Long Haon yang lama, saat ini dia bahkan lebih mahir dalam pemahamannya tentang niat pedang. Setelah itu, Long Haon mengeksekusi serangkaian 7 serangan pedang, masing-masing membawa perasaan hampa yang sama, sambil diisi dengan energi spiritual yang tak terbatas. 7 serangan pedang ini memaksa Komandan Vien untuk mundur 7 kali. Ketika dia tersandung dari serangan terakhir, seteguk darah hitam tumpah dari mulutnya. Bayangkan saja, untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang harus menahan 7 serangan berturut-turut, membuatnya tidak punya pilihan selain menarik kekuatan dari cadangan batinnya, apa reaksi yang akan ditimbulkan. Faktanya, Long Haon bisa dikatakan telah menggunakan teknik pedangnya untuk memaksa Komandan Vien melukai dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Komandan Vien akhirnya menyadari sejauh mana kekuatan Long Haon. Manusia yang tampak seperti seseorang yang paling banyak mencapai langkah ke-7 kultivasi ini merupakan ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Itu adalah iblis tingkat tinggi, bukan iblis yang tak kenal takut sebelum mati seperti iblis berbilah ganda atau iblis berserk. Sayangnya, Long Haon tidak akan membiarkan dia pergi. Setelah 7 serangan pedang berturut-turut, dia tidak hanya memaksa musuh untuk mundur tanpa jeda, dan menyebabkan dia melukai dirinya sendiri dalam prosesnya, tetapi juga menyebabkan kekuatannya sendiri tumbuh ke puncaknya. Sekarang, orang bisa dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Long Haon berkilauan dengan kilatan putih. Kemampuan pedang suci awalnya hanya bisa digunakan pada senjata seseorang, tetapi pada saat ini, Long Haon memanfaatkan pemahamannya terhadap niat pedang dan kontrol atas elemen cahaya sebagai yang dipilih dewa, untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang suci. Negara. Pada saat yang sama, tangan kanan dan lengan kanannya berkilau dalam transparansi yang tak tertandingi, tepatnya dari tubuh cemerlang. Dengan kata sederhana, 7 serangan dari sebelumnya hanyalah cara baginya untuk mengisi energi. Setelah urutan ini,
Ledakan Komandan Vien pergi, terluka. Long Haon datang ke jeda sedikit, tidak untuk memulihkan kekuatannya, tetapi justru sebaliknya, karena bantalannya dekat dengan puncaknya, dan sekarang adalah waktu untuk mendapatkan lawan. Terkunci. Kedua tangannya menggenggam pegangan Arya dari Dewi Cahaya. Pada saat pedang surgawi Long Haon sekali lagi diangkat, Komandan Vien tiba-tiba merasa seolah-olah matahari akan melewati tubuhnya. Niat pedang yang tajam terkunci padanya sepenuhnya, sampai-sampai dia bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk melarikan diri lagi. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Komandan Vien dari langkah ke-8 merasa pikirannya menjadi agak kosong saat ini, karena dia tidak dapat membuat kepala atau ekor apa yang harus dilakukan dalam situasi ini, atau bagaimana membalas serangan di depan matanya. Namun, dia seperti setiap makhluk hidup memiliki naluri bertahan hidup. Ketika merasakan bahwa hidupnya tidak berarti di depan musuh, Komandan Vien dari langkah ke-8 ini mengambil keputusan yang cepat. Tiba-tiba menggigit lidahnya, dan dengan paksa memotong bagian atasnya, dia menyemburkan seteguk darah, menyala dalam warna merah. Ini adalah teknik runtuh iblis yang hanya dimiliki oleh iblis peringkat tinggi, yang Long Haon pernah temui sekali melawan dewa iblis-iblis ular Andromalius. Hanya saja, teknik runtuh iblis ini terasa berbeda dari versi yang digunakan oleh dewa iblis-iblis ular Andromalius. Andromalius menggunakan versi kelas dewa iblis, memberikan dorongan besar, sambil membuat efek sampingnya sedikit lebih kecil. Tapi setelah Komandan Vien ini akan selesai menggunakan teknik runtuh iblis, bahkan jika dia tidak mati karenanya, kultivasinya setidaknya akan turun secara paksa ke langkah ke-6. Tentu saja, dibandingkan dengan kematian, biaya kehilangan kultivasi tidak banyak. Fluktuasi cahaya dari sisi ini menarik perhatian pasukan iblis di sisi lain, mengakibatkan Raja Vien memberi perintah untuk pergi ke sana, dengan kondisi terbaiknya. Itu karena dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada. Sejak melihat mantra kerumunan sebelumnya dari langkah ke-8, dia menjadi percaya bahwa kekuatan manusia yang datang untuk mencegat mereka sangat kuat. Sebagai komandan pasukan elit ini, dia tidak berani menjadi ceroboh. Pada saat ini, kilatan cahaya ungu gelap terus menggelegak dari 500 iblis neraka. Mereka melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan di masing-masing tangan mereka terdapat kristal merah keunguan, yang berfungsi sebagai tongkat mereka. Kilatan ungu gelap mengambil bentuk penghalang besar, menutupi seluruh pasukan iblis di dalamnya. Ini adalah formasi pertahanan terbaik mereka. Dengan 500 iblis neraka bertindak bersama-sama dalam pertahanan, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak mungkin bisa menghancurkannya tanpa senjata yang sangat kuat. Sekarang Raja Iblis merasakan fluktuasi kuat dari esensi cahaya yang datang dari sisi lain gunung. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati bawahannya di sisi itu, dibandingkan dengan pertahanan seluruh pasukan. Lampu merah berdarah bersinar di dadanya, sebelum kabut berdarah merah menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh pasukan. Ini adalah kontrol elemen yang mendekati level domain pengguna langkah ke-9. Dari gunung lain, niat pedang yang sangat tajam sudah bisa dirasakan, menyebabkan Raja Iblis merasa kedinginan. Tidak heran jika perkiraannya sangat tinggi, karena niat pedang tidak memiliki konversi langsung menjadi grade. Melalui niat pedang yang menyebar dari Arya Dewi Cahaya, Long Haon mencapai tingkat pemahaman yang sangat dekat dengan pengguna pedang surgawi Ye Wushang dari masa lalu. Bagaimana mungkin level ini bukan ancaman bagi Raja Vien? Tidak mungkin dia mengira tim yang dia bawa di Demon Resisting Mountain Pass akan berada dalam masalah begitu cepat. Pada saat ini, bahkan tanpa pembangkit tenaga manusia ini di sini untuk memblokir mereka, karena hilangnya utusan iblis, mereka akan sangat cepat terekspos. Pada titik ini, Raja Iblis sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Itu bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena iblis tidak mampu kehilangan begitu banyak elit mereka. Di antara pasukan iblis ini, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 berjumlah setidaknya 300. Faktanya, selain dari 5 klan teratas, tidak ada kekuatan di antara iblis yang bisa mengumpulkan pasukan seperti itu. Jika kerugian terus bertambah, kemarahan Dewa Setan Kematian Saminaga pasti akan menunggunya. Mungkin dia akan langsung dihukum oleh Kaisar Dewa Iblis.
Cahaya putih berkilau dan tembus cahaya membentuk bilah cahaya di udara, meninggalkan jejak api di udara. Cahaya ini muncul dalam sekejap, sebelum menghilang sepenuhnya. Di udara, sosok Long Haon ini terpesona, sebelum Arya Dewi cahaya kembali di tubuhnya. Wajahnya saat ini sangat pucat, jelas merupakan akibat dari konsumsi energi spiritual secara besar-besaran. Dan sebenarnya, energi spiritualnya hampir tidak cukup untuk membuatnya tetap melayang. Tapi lawannya jelas jauh lebih buruk. Meskipun Komandan Vien berhasil menjaga dirinya tetap mengambang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa di wajahnya ada ekspresi orang mati. Membiarkan keluar jejak darah dari kepala ke jari kakinya, seluruh tubuhnya benar-benar terbelah oleh serangan Long Haon sebelumnya. Ini adalah kekuatan mutlak. Niat pedangnya dikombinasikan dengan Arya dari Dewi Cahaya menyebabkan cara mengesankan Long Haon untuk melampaui puncaknya. Tanpa peralatan yang cukup bagus, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan bisa menahannya. Dan hal yang paling menakutkan adalah pengalaman pertempuran Long Haon. Sebelumnya, dia membuat dirinya tampak lemah dan melarikan diri dengan berani untuk menarik musuh agar mengejarnya. Dan dari serangan balasannya hingga kematian Komandan Vien, hanya beberapa napas waktu yang telah berlalu. Seluruh pertempuran berada dalam genggamannya, dan dia tidak memberi Komandan Vien kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Long Haon memang sangat muda, tapi pengalamannya jauh lebih kaya daripada orang lain seusianya. Berapa kali dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran? Berapa banyak krisis putus asa yang dia atasi hingga sekarang? Setiap pengalaman ini menjadi bagian dari kekuatannya, mengubah dirinya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa dibandingkan dengan banyak pendahulunya dalam hal sikap dan pengalaman pertempuran, dan ini tanpa menyebutkan semua keterampilan kuat yang dia peroleh dari pengawal suci di Menara Keabadian. Mengepakkan sayapnya dengan susah payah, dia mengambil keuntungan dari sesaat sebelum kematian Komandan Vien untuk menyerapnya di Eternal Melody. Kemudian Long Haon mengubah pendiriannya, menghadap puncak gunung. Dari apa yang dia ingat, pengawal suci ke-9 terbang dari sana sebelumnya. Tetapi mengapa tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan dari sana hingga sekarang? Setelah meminjam kekuatan dari jiwa 3 penjaga suci lainnya, sihir pengawal suci ke-9 bisa dikatakan telah mencapai puncak langkah ke-8. Sambil menonton dengan penuh perhatian gunung di depan matanya, Long Haon dengan cepat kembali ke tanah, mengambil pil pemulihan besar baru, memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Sementara itu, ia berubah menjadi gaun hitam, memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya sampai sekarang, rencananya berjalan lancar. Sekarang, semua tergantung pada bagaimana pengawal suci ke-9 akan berjalan. Ke-9, Anda harus lebih cepat, jika tidak, kami tidak akan dapat mengintimidasi setan-setan ini. Itu hanya cara itu. Iblis juga tidak bodoh, dan setelah peringatan singkat ini, mereka akan segera melihat tidak ada gerakan lebih lanjut dari sisi lain, serta hilangnya fluktuasi energi spiritual elemen cahaya. Itu akan sama seperti jika mereka kembali ke situasi semula. Chapter 460 Mantra Bumi Terlarang 2. Namun, keheningan yang mematikan ini meningkatkan rasa takut yang terukir pada iblis. Lagi pula, setelah melintasi jalur gunung penentang iblis, mereka akan berada di wilayah manusia, di mana mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang akan mereka hadapi. Mereka awalnya mengira mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan tidak menyangka musuh akan mengetahuinya dengan begitu cepat. Perasaan diserang ini sangat sulit untuk ditanggung. Mereka lebih suka menghadapi pasukan aliansi kuil secara langsung, daripada berhadapan dengan beberapa musuh tak dikenal yang mengawasi mereka dan yang bisa menyerang kapan saja. Raja Iblis sangat tenang, menunjukkan kemampuannya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Ini adalah peran yang hanya kekuatannya tidak akan cukup untuk menanggungnya, terutama mengetahui bahwa di sisi iblis, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 pasti tidak sedikit. Raja Vien ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, hanya dengan tenang mengamati sekeliling, menjaga kelompok lainnya tetap di depan matanya. Dia adalah komandan pasukan ini, otak mereka. Faktanya,
dalam kasus pertempuran skala besar, kehadirannya akan mempengaruhi efisiensi tim setidaknya 3 kali lipat. Setidaknya waktu untuk menuangkan secangkir teh kecil telah berlalu, sementara tidak ada tanda-tanda gerakan yang terjadi kecuali kedatangan tiba-tiba dari penyergapan sebelumnya. Rasa dingin sedingin es menghantam wajah Raja Vian, yang akhirnya menebak apa yang mereka lakukan. Meskipun dia tidak yakin bahwa mereka yang menyerang mereka adalah pasukan pemburu iblis, pengintai dengan kekuatan individu seperti itu jelas tidak banyak. Dan orang-orang dari sisi lain pasti sejumlah kecil, berusaha mengulur waktu, untuk jalur gunung pengusir setan dan pegunungan penentang iblis untuk mempersiapkan sampai batas tertentu. Berhenti bertahan, dan maju dengan kecepatan penuh. Raja Iblis memberikan perintah berikutnya dengan keyakinan. Kemudian pengintai yang tersisa juga kembali, membawa kabar bahwa tidak ada kelompok besar manusia yang ditemukan. Tanpa kemampuan penyelubungan dari utusan iblis, mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk terus maju perlahan. Pilihan tersisa yang paling bijaksana adalah mereka melewati gunung dengan kecepatan tercepat. Selama kelompoknya berhasil memberikan pukulan serius ke Temple Alliance dengan memusnahkan Exorcist City, Demon Resisting Mountain Pass tidak akan mampu menghentikan kemajuan pasukan iblis lainnya. Cahaya hitam keunguan yang berfungsi sebagai pertahanan magis perlahan-lahan dicabut, demi menjaga energi spiritual. Tapi iblis neraka dan beruang iblis di dekatnya sekali lagi menunjukkan koordinasi mereka yang luar biasa. Setelah mengakhiri mantra, masing-masing iblis neraka berjalan lurus di bahu beruang iblis, membiarkan mereka maju dengan mudah melewati jurang di kedalaman pegunungan. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ini adalah naluri alaminya, yang tumbuh seiring dengan peningkatan pangkatnya. Ini tidak terkait dengan ras seseorang, atau kekuatan seseorang. Meskipun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, ini adalah pertama kalinya baginya merasakan bahaya yang begitu fatal. Tiba-tiba, dia melolong, berhenti di sana dan fokuskan semua energimu untuk bertahan. Pada saat yang sama teriakannya keluar, pemandangan berubah total. Pembangkit tenaga iblis yang semuanya mendengar perintah ini dari komandan mereka tidak bisa tidak menjadi bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan penindas besar-besaran muncul di depan mereka. Sama seperti gunung tinggi yang membungkus pikiran mereka, itu tampaknya mendorong mereka ke bawah kendalinya. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang secara tak terduga perlahan bergeser ke arah mereka tanpa pertanda apapun. Karena pergeseran itu dimulai secara perlahan, mereka tidak menyadari fenomena itu sampai sejumlah besar batu pecah akhirnya mulai menghadirkan ancaman yang mengerikan ketika jatuh ke arah mereka. Fajar masih dekat, tetapi langit tetap sama gelapnya. Di bawah tirai gelap gulita malam, puncak gunung besar yang bahkan lebih gelap jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan, datang dengan kekuatan yang tak tertahankan meskipun kecepatannya lambat. Dan seluruh proses ini hanya memakan waktu beberapa menit. Jika beberapa pembangkit tenaga listrik mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti akan dapat melarikan diri dari ini. Tapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan penghilang pemburu iblis kecil. Para prajurit berjumlah 5.000, dan puncak gunung besar yang panjangnya lebih dari 2 km menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa mantra terlarang langkah ke-9 yang ada. Wajah tanpa ekspresi Raja Vian segera menjadi pucat. Dia tidak pernah berharap manusia ini menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar telah jatuh di atas gunung, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak mungkin menahan seluruh gunung. Di antara semua Demonkin, satu-satunya yang bisa mencapai itu mungkin adalah Demon God Emperor. Karena itu, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur, tanpa mengeluarkan biaya untuk mundur dari rintangan ini. Berserk Demons yang berdiri di depan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menuju ke belakang, diikuti oleh Grand Vian yang juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan sayap mereka untuk melarikan diri dari zona bahaya. Tapi bagaimana dengan Demonic Bears dan Hell Demons di tengah formasi? Setan neraka mungkin bisa mengandalkan dorongan sihir untuk mendapatkan kecepatan, tetapi beruang setan, iblis dengan pertahanan yang sangat kuat, jelas tidak memiliki kecepatan. Tanpa perlu memastikan bahwa kedua belah pihak mereka dipenuhi dengan pasukan persahabatan lainnya,
mereka tidak mungkin mundur dengan cepat. Gunung yang jatuh dari langit tidak akan menunggu mereka, dan terus jatuh terlepas dari reaksi mereka. Pada saat tubuh besarnya jatuh, Raja Iblis dari langkah ke-9 yang mengandalkan energi spiritual superiornya untuk membawa beberapa lusin beruang iblis keluar. Ledakan keras itu hampir mengguncang seluruh Demon Resisting Mountain. Tanpa memperhatikan ras iblis mereka, semua iblis dalam jangkauan gelombang seismik yang mengerikan dikirim terbang. Di bawah gelombang seismik yang mengamuk, meskipun mereka semua adalah elit iblis, gelombang seismik yang mengerikan seperti itu sama sekali tidak mudah ditanggung oleh mereka. Hanya Grand Fiends yang dikaruniai kemampuan terbang yang lebih baik. Tapi mereka hanya lebih baik untuk sesaat. Jatuhnya puncak gunung, seberapa menakutkan itu? Ledakan dahsyat yang datang, dengan bobot yang sangat besar, menyebabkan tanah longsor di 7 gunung di sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak batu dengan diameter lebih dari 3 meter yang jatuh sebagai akibatnya, seolah-olah ini adalah reaksi Dewa Gunung, dengan panik menghancurkan puing-puing ini di atas pasukan iblis. Pada saat gunung runtuh, kilatan emas membumbung tinggi di langit, melayang di udara dibantu oleh 4 sayap di punggungnya. Di gunung yang runtuh di bawahnya, aliran cahaya kuning melonjak, berkedip kembali ke dadanya, dan auranya menghilang seketika. Ini benar-benar tanah longsor. Ini adalah pertama kalinya bagi Long Haon untuk melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan pengawal suci ke-9 tinggi, dia tidak terlalu berharap bahwa dia akan diberi kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar membuat seluruh gunung jatuh? Bagi iblis, ini tidak kurang dari pukulan fatal. Sementara menghindari batu-batu besar di udara, wajah Long Haon ini penuh dengan senyum tak terkendali. Tidak peduli seberapa mantap dia sebagai pribadi, tidak menunjukkan kegembiraan pada saat seperti itu tidak terbayangkan. Setidaknya 2/3 dari beruang iblis dan iblis neraka hancur di bawah bebatuan, dan bahkan mereka yang bisa lolos dari nasib ini secara kebetulan hanya akan terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang seismik. Ledakan keras bahkan mendorong Long Haon yang jauh menjauh, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang membawa dampak dari jarak dekat. Elit iblis dari pasukan ini seharusnya lumpuh semua. Haha, Long Haon tertawa terbahak-bahak, sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosoknya kemudian menghilang di langit, menuju menara keabadian. Hampir pada saat yang sama ketika dia menghilang, kilatan emas gelap melintas, saat berikutnya Raja Iblis yang membenci dan marah muncul. Seorang manusia. Mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Kerusakan yang terjadi barusan adalah bencana besar di mata Raja Fien ini. Pasukannya hanya dikirim ke kematian sebelum serangan utama dimulai. Kerusakan yang disebabkan oleh gunung besar itu pada pasukannya benar-benar tak terlukiskan. Dari puncak gunung yang begitu besar, meskipun setengahnya dikirim langsung ke jurang, jumlah yang tersisa benar-benar didorong ke sisinya. Jika itu dia sendiri, mungkin dia bisa mengebor gua di gunung menggunakan energi spiritualnya yang mendominasi, tetapi hanya dia yang berada di langkah ke-9. Itu tidak terjadi pada bawahannya. Sejak tentara ini dibentuk, itu berada di bawah kendalinya. Semua pembangkit tenaga listrik yang membentuknya dipilih dengan sangat hati-hati, dan melalui pelatihan yang ketat. Satu-satunya yang mengendalikan mereka adalah Kaisar Dewa Iblis, tetapi pada saat dia mengintegrasikannya, dia bukan lagi Raja Iblis belaka, melainkan menjadi kepala Korps Legion kedua yang berada di bawah Kaisar Dewa Iblis. Tetapi para elit absolut yang dikomandani olehnya ini mengalami kerugian fatal bahkan tanpa melihat kekuatan manusia sedikit pun. Ini lebih dari sekadar aib. Ini adalah kegagalan yang tak tertandingi. Rasa bersalah dari kehilangan seperti itu benar-benar tak tertahankan. Siapa musuh itu pada akhirnya? Bagaimana dia menghilang tanpa jejak? Kemampuan macam apa itu? Fluktuasi energi spiritualnya tampak lemah. Mungkinkah dia menggunakan gulungan mantra terlarang? Tapi dia pengguna elemen ringan. Untuk menyebabkan runtuhnya gunung sebesar itu, setidaknya diperlukan gulungan sihir elemen bumi pada langkah ke-9. Pada saat Long Haon menghilang, dia jelas merasakan sensasi panas yang membakar di dadanya.
Ini menandakan penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara keabadian melalui melodi abadi. Dan mereka secara alami berasal dari pasukan iblis. Setelah muncul tanpa jejak di lantai pertama menara keabadian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa kuat Anda Raja Iblis, dan seberapa berani pasukan elit Anda, mari kita lihat bagaimana Anda akan terus meluncurkan serangan Anda pada manusia. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.